Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Anatelita dan juga Reyhana Mezia kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Hari ini kita akan menyajikan beragam informasi yang tentunya menarik untuk Anda simak. Apa kabar Reyhana hari ini? Baik sekali, Ana bagaimana kabarnya? Baik sekali. Ada informasi apa nih untuk pemirsa? Nah, sebelum kita memulai Apa Kabar Indonesia akhir pekan ini, kita ke informasi yang pertama dulu, di mana puluhan warga dan ormas masyarakat menghancurkan rumah yang dijadikan lokasi perjudian di Asahan, Sumatera Utara. Ya, masa ini kemudian merusak beberapa mesin judi jenis tambak ikan dan juga dingdong. Usai sholat Jumat, puluhan warga beserta ormas pemuda menggeruduk sebuah tempat perjudian yang beroperasi di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Aksi ini hanya beberapa puluh meter dari Masjid Raya Kisaran. Massa juga merusak mesin judi jenis tembak ikan dan dindong. Aksi sweeping ini muncul dari keresahan masyarakat terhadap maraknya praktek perjudian di daerah tersebut. Apalagi lokasi tempat perjudian ini tidak jauh dari tempat ibadah. Usai melakukan aksinya, massa kembali melanjutkan sweeping mencari lokasi perjudian yang saat ini tengah marak di daerah mereka. Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan, Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Akan tetapi ada salah satu massa dari kami yang menyampaikan bahwasanya ada satu tempat yang merupakan tempat perjudian besar itu berdiri di Jalan Imam Bonjol Kisaran, tepat dekat Masjid Raya yang merupakan salah satu tempat ibadah umat Muslim yang sampai saat ini masih kami jaga kesakralannya. Aksi sweeping ini menarik perhatian masyarakat sekitar. Massa membubarkan diri setelah petugas kepolisian datang mengamankan lokasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda beralih ke Kota Medan. Pemirsa, ini seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Kota Medan, Sumatera Utara berinisial MI 10 tahun terpaksa duduk di lantai saat mengikuti pelajaran karena menunggak uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP selama 3 bulan. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ini? Inilah video yang direkam Kamelia saat anaknya MI duduk di lantai di dalam kelas ketika jam belajar berlangsung pada Rabu 8 Januari 2025 kemarin di SD Swasta Abdi Sukma, Jalan STM, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Kamelia menceritakan kejadian pilu yang dialami oleh anaknya itu terjadi lantaran ia belum mampu membayar uang SPP selama 3 bulan. Ibu dua anak ini mengaku kaget saat mendengar cerita anaknya yang duduk di bangku kelas 4 SD itu mendapat hukuman oleh wali kelas berinisial H dengan duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 lalu. Mendengar kejadian itu, ia pun memastikan langsung dan seketika melihat jika anaknya sedang menjalani hukuman. Sebagai orang tua, ia pun tak kuasa menahan tangis dan mempertanyakan sikap guru tersebut. Yang belum menerima rapot ataupun yang belum lunas SPP dan juga bayar uang buku, tolong datang ke sekolah. Karena tidak dibenarkan anaknya mengikuti pelajaran kalau itu belum selesai. Saya VN pribadilah suara sama guru kan, izin Bu, saya mungkin besok ya datang karena saya mungkin ada pasien urgent, saya bilang gitu kan, karena dari semalam sampai hari ini berkasnya belum siap, berarti kan dari Senin Selasa, rencananya kan hari Rabu nih saya datang ke sekolah. Jadi Rabu pagi saya suruh anak saya duluan, Mesa nanti duluan datang, Mama jual handphone dulu ya nak, kita mau bayar SPP. Terus dia gini, kalau nggak dari dia saya nggak tahu. Dia bilang gini, Mesa malu loh mak, katanya. Lo malu kenapa? Mesa malu duduk di lantai, katanya gitu.
duduk di semen, dia bilang duduk di semen. Kenapa pula duduk di semen? Gara-gara belum ngambil rapor lah, kata dia. Gara-gara belum ngambil rapor, kenapa duduk di semen? Dari kapan? Dari hari Senin. Jadi semalam duduk di semen juga. Saya bilang, iya, kata dia. Namun ia sangat kecewa terhadap sikap dan perilaku wali kelas yang membuat aturan dan hukuman yang berdampak ke kondisi jiwa anaknya. Kepala Sekolah Yayasan Abdi Sukma Medan, Julisari, membenarkan kejadian tersebut. Ia juga sebelumnya sama sekali tidak mengetahui jika wali kelas membuat aturan sendiri. Menasihatin gurunya, pertama saya, wakil sama guru-guru. Kemudian tadi sudah memanggil koordinator yayasan bersama guru-guru dan ibu tersebut. Sudah kami beri nasihat bahwasanya tidak boleh terulang lagi karena ini sudah viral kemana-mana. Sebagai kepala sekolah, ia juga mengaku sudah datang dan memohon maaf ke orang tua murid. Ia pun berencana akan melakukan rapat bersama kepala yayasan pada Senin mendatang terkait tindak lanjut sanksi guru viral tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa dari dunia seniman, pasalnya diduga akibat terkena serangan jantung, seorang seniman tari kuda kencak di Lumajang, Jawa Timur tewas secara mendadak saat melakukan atraksi. Ya, inilah video saat ambruknya mistar seorang seniman tari kuda kencak yang direkam oleh anak kandung korban hingga akhirnya viral di media sosial. Awalnya semua penonton yang hadir mengira ambruknya korban ini merupakan bagian dari atraksi, sehingga korban sempat dibiarkan tergeletak. Atas viralnya video tersebut, pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan rumah korban untuk memastikan kejadian tersebut. Pemirsa, bagi Anda yang belum punya agenda di akhir pekan ini, ada agenda wisata nih. Mungkin tubing susur sungai dengan panjang 300 meter di Boyolali, Jawa Tengah bisa menjadi pilihan Anda. Ya, destinasi yang satu ini selalu dibanjiri oleh pengunjung untuk menikmati mata air yang jernih dan juga mengalir. Beginilah suasana wisata air panorama di teras Boyolali, Jawa Tengah. Tempat wisata ini selalu dipenuhi masyarakat apalagi saat akhir pekan. Wahana yang menjadi favorit adalah cubing susur sungai. Hanya dengan membayar Rp10.000 setiap orangnya, Anda bisa menyusuri sungai menggunakan ban bekas yang sudah digandeng sejauh 300 meter. Wisata ini digemari karena airnya jernih dan terus mengalir berasal dari sumber air Umbul Nepen. Selain wahana cubing susur sungai, tempat wisata dengan luas lebih dari 4 hektar ini menyediakan berbagai wahana seperti kolam renang, terapi pancuran, dan juga tempat makan atau gazebo yang berada di sungai. Karena kan ini tidak bahaya Pak buat anak-anak, airnya kan nggak terlalu tinggi lah. Terus kesannya gimana Bu? Kesannya enak Pak, sejuk, nyaman juga. Untuk harga tiket kita cukup terjangkau, dengan 10.000 pengunjung bisa menikmati semua wahana yang ada di panorama. Ini pengunjung dari mana Bu? Ini ada dari Demak, dari Semarang, dari Yogyakarta, dan dari Jawa Timur. Tempat yang asri dan murah meriah menarik wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Cukup membayar tiket masuk Rp10.000 per orang, wisatawan bisa menikmati wahana air hingga pukul 5 sore. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Akhir Pekan akan kembali menemani Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Ini Kris Dayanti, Ruth Sahanaya, Titi DJ, Liodra, Tiara Andini dan juga Ziva Magnolia siap mengguncang Jakarta lewat konser mereka 17 Januari mendatang. Nah, seperti apa ini keseruannya dan juga kesiapannya Super Diva tersebut? Berikut cuplikannya untuk Anda.
Tiga diva akan berduet dengan trio LTZ yang beranggotakan Lyodra, Tiara, dan Ziva akan satu panggung bersama diva senior yaitu Krisdayanti, Titi DJ, dan Ruth Shahanaya dalam konser Super Diva yang akan diselenggarakan pada 17 Januari 2027 di Indonesia Arena Jakarta. Memiliki konsep panggung 360 derajat, para artis ini mengaku sudah mempersiapkan sejumlah latihan fisik dan menjaga pola makan. Akan ada sebanyak total 7 pakaian yang akan mereka kenakan saat konser Super Diva tersebut. Kedengarannya nggak serius itu kayak kan nggak juga, karena kita banyak bikin momen bahagia dan enjoy juga, dan chemistry-nya udah nyambung banget, kayak bener-bener mom and daughter gitu ya. Mom and daughter? Ya, itu kayak fotokopi banget kan? Kayak fotokopi banget. Aku juga nggak nyangka kalau kita sama itu, Mam. Iya benar. Makanya karena kenapa kita duduknya di formasi seperti ini? Kenapa tuh? Ada duet saya dengan Tiara, ada duet Ziva dan Tite, ada duet Lyodra dan Krisdayanti. Aku happy banget gitu karena entah dari LTZ nih atau juga dari mama Mimi ini kita tuh selalu dapat dapat energi yang positif. Jadinya setiap kita mau latihan tuh aku jadi semangat banget gitu loh buat latihan. Ya pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Ini ada kabar menarik karena bagi Anda pecinta film Thailand, film 404 Run Run hadir dengan cerita horor dibalut komedi yang penuh dengan tawa. Ya, dua aktor Indonesia, Abizar Al-Ghifari dan juga Azana Ashel, ini terlibat dalam produksi film tersebut sebagai cameo. Film kolaborasi Thailand dan Indonesia menceritakan tentang 4 pria yang berusaha memiliki sebuah hotel berhantu. Namun tantangan menghadapi hantu tersebut dikemas dengan komedi horor yang akan membuat penonton tertawa hingga berteriak. Dalam acara gala premier yang digelar di Mall Grand Indonesia Jakarta, bintang film Thailand 404 Run Run Terchant Taufik serta sutradara film Pichaya Jarusbon Pracha turut hadir untuk menyapa para penggemar. Dalam kesempatan itu, Terchant Taufik sempat mengenang dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia pada 9 tahun lalu. Terchant Taufik membeberkan perasaannya ketika mendapatkan sambutan hangat dari fans Indonesia.ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าตั้งใจให้เรื่องนี้เป็นอะไรให้คนแบบหัวเราะกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกแบบพอเห็นว่าคนได้หัวเราะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบภาษาไม่เหมือนกันแต่มันก็มันก็แบบเหมือนแบบสนุกร่วมไปได้ก็รู้สึกดีใจมาก Genre horor komedi ini merupakan film pertama karya Pichaya yang merupakan seorang sutradara ternama asal Thailand. Pichaya bahkan memilih langsung para pemain film 404 Run Run ini. Pichaya berharap karyanya ini mendapat tempat di hati penonton Indonesia.
อยากให้คนดูเยอะๆครับเพราะว่าตอนเราทำหนังเรื่องนี้ครับเราทำด้วยความรู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นหนังที่ดูได้ทุกคนทั้งที่เมืองไทยด้วยทั้งที่อินโดด้วยเพราะว่าเรามีจุดร่วมกันหลายๆอย่างเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้ดูกันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เลยครับ Film ini juga turut dibintangi oleh aktor dan aktris asal Indonesia yaitu Abizar Al-Ghifari dan Azana Asel. Putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar berbagi cerita tentang pengalamannya terpilih hingga syuting di Thailand, hingga mengajak para penggemar untuk menonton. Semoga audiens dan penontonnya banyak banget, karena film horor Indonesia kan menjadi salah satu film yang sangat disenengin sama orang-orang. Dan menurutku ini bakal menjadi salah satu film terbaik yang ada di Indonesia sih. Dan ini juga pertama kali kolaborasi film Indonesia dan Thailand ya. Dan ada aktor dari Thailandnya langsung, ada aktor dan aktris dari Indonesianya juga. Jadi semoga kalian suka. Dan aku harap yang nonton juga pada ikut terhibur seperti yang direkturnya mau. Pengen reaksi kalian horornya dapat dan komedinya dapat dan semoga kalian juga merasakan itu seperti apa yang kita rasakan. Jadi jangan lupa nonton. Dari Jakarta, Rehana Meziah, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Galeri Nasional Indonesia ini resmi membuka pameran karya seniman pelukis dan budayawan legendaris Indonesia bertajuk Jejak Perlawanan Sang Presiden 2001, tribut untuk Hardi. Ya, mulai 9 Januari hingga 26 Januari 2025 ini untuk mengetahui pemirsa bagaimana keseruannya, berikut laporan reporter Ikra Anggana dan juga juru kamera Dwi Kustantio yang langsung dari Galeri Nasional Indonesia. Halo pemirsa, Galeri Nasional sedang melakukan pameran seni bertajuk Jejak Perlawanan Sang Presiden 2001 Tribute to Hardi. Banyak sekali pameran seni dua dimensi yang ditampilkan di sini, dari mulai sang seniman Hardi membuatnya dari tahun 1971 hingga tahun 2023 kemarin. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus laporan saya. Mengawali tahun 2025, Galeri Nasional Indonesia menghadirkan program pameran bertajuk Jejak Perlawanan Sang Presiden 2001, Tribute untuk Hardi, yang wafat pada usia ke-72 tahun pada tahun 2023 lalu. Pameran ini menampilkan total 78 karya seni, mulai dari 69 koleksi lukisan dan sketsa, 5 senjata tradisional yang disebut jangker, kujang keris, 4 keris, hingga arsip-arsip pribadi Hardi yang memberikan wawasan mendalam tentang proses kreatif dan perjalanan hidupnya. Baik, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam pameran Galeri Nasional Jejak Perlawanan Sang Presiden 2001 Tribute to Hardi. Nah, tapi di sini saya tidak akan sendiri saja. Saya akan mengajak Anda berbincang bersama sang kurator pameran, Pak Dio Pamulo, yang akan menjelaskan secara lebih mendalam sebenarnya apa makna dari pameran yang digelar selama kurang lebih 2 minggu ke depan ini. Selamat siang Pak Dio. Halo, selamat siang Mas. Ini pameran untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada Hardi, sosok yang paling berpengaruh juga dalam sejarah seni rupa Indonesia. Dan pameran ini juga mengenang 1 tahun meninggalnya beliau dan diadakan di Galeri Nasional Indonesia. Dan di belakang ini karya yang sangat fenomenal dari Hardi. Dengan karya ini beliau ditahan selama 3 hari di Laksusda Jaya pada tahun 1980 dan karya ini dibuat pada tahun 1979. Ini karya grafis yang dia ditahan karena waktu itu membuat judul karya Presiden RI 2001 pada tahun 79 ini. Jadi ini merupakan perlawanan Hardi terhadap kekuasaan pada zaman dulu dan kemudian ditangkap dan dibebaskan lagi setelah 3 hari. Ya, itu tadi pemirsa bincang-bincang saya bersama kurator pameran seni Jejak Perlawanan Sang Presiden tahun 2021 Tribute to Hardi. Memang banyak sekali pameran-pameran seni yang ditampilkan di sini, ada 78 pameran seni, semuanya dilukis oleh sang pelukis Hardi dari semenjak dirinya kecil hingga terakhir ini di belakang saya ini yang belum terselesaikan pada tahun 2023 kemarin. Dan jika Anda ingin melihat lebih dalam seperti itu, Anda bisa datang ke Galeri Nasional, tepatnya dari tanggal 9 hingga tanggal 26
6 Januari 2025 ini pameran akan dibuka terus dan akan menampilkan sisi edukasi dan juga karya seni yang sangat menarik dan sangat sayang untuk Anda lewati. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Seorang gadis berusia 16 tahun asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini hilang meninggalkan rumah sejak 5 hari yang lalu. Setelah dilakukan proses pencarian, gadis bernama Naila Salsabila tersebut ditemukan di Brebes, Jawa Tengah. Isak tangis dan haru mewarnai pertemuan Naila, gadis yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 4 hari bersama kedua orang tuanya di Mapores Tasikmalaya. Gadis remaja warga Kampung Cidua, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan di Brebes, Jawa Tengah oleh anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya. Meski tampak lemah akibat perjalanan jauh, kondisi fisik Naila dinyatakan sehat. Nah, memang kami yang pertama betul-betul kami bekerja keras, dibantu juga dengan anggota dari Polsek di Polres Brebes ya, karena memang kami menemukan yang bersangkutan ada di Brebes. Jadi saat ini kami fokus kepada pencarian yang bersangkutan. Alhamdulillah saat ini sudah ditemukan. Kemudian saat ini pun kami akan melakukan pendalaman seperti apa fakta-fakta yang terjadi. Penyebab hilangnya Naila selama 4 hari belum diketahui. Namun pihak keluarga menyampaikan tidak ada masalah internal di keluarga. Hubungan Naila dan keluarganya berjalan normal sebagaimana keluarga pada umumnya. Semoga kebaikan para sahabat sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kami merasa bahagia dan yakin seluruhnya ikut merasakan kebahagiaan kami dalam pertemuan perkumpulan setelah ananda kami hilang. Berapa? Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab hilangnya Naila sekaligus memastikan kondisinya tetap dalam keadaan baik secara fisik maupun psikologis. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deden Ahdani, TV One mengabarkan. Dari Tasikmalaya, pemirsa, kita akan hadirkan informasi lainnya dari Bandung, di mana berburu koin jagat jadi tren di kota Bandung. Warga beramai-ramai datangi taman-taman untuk mencari koin jagat dan ditukar dengan sejumlah uang. Sejumlah orang terlihat sedang berjalan sambil tertunduk melihat layar handphone yang dipegang di Taman Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Rupanya orang-orang tersebut sedang berburu koin jagat untuk ditukar dengan sejumlah uang. Berburu koin jagat sendiri merupakan permainan dari aplikasi jagat. Pemain harus bisa mencari koin yang sudah disebar di beberapa titik. Jika pemain bisa menemukan koin tersebut, pemain dapat memasukkan kode yang terdapat dalam koin ke aplikasi jagat. Dan kode tersebut dapat ditukar dengan hadiah berupa sejumlah uang. Besaran hadiahnya pun berbeda-beda dari mulai 300.000 hingga 100 juta rupiah. Lagi hunting koin. Hunting koin itu tahu dari siapa sih untuk hunting koin kayak gini? Banyak sih dari TikTok. Dari sosial media berarti ya. Nah, ini sejak kapan berarti hunting kayak gini? Sejak akhir tahun Desember. Akhir tahun Desember. Itu emang menghasilkan atau kayak gimana sih? Menghasilkan, Kak. Soalnya beda-beda setiap koinnya, hadiahnya. Akang sendiri pernah dapat? Belum pernah. Baru kemarin join. Bukan hanya di Taman Sukajadi, warga juga banyak mencari koin jagat di berbagai taman di kota Bandung, seperti Taman Tegalega, Taman Ciumbeleuit, dan Taman Dewi Sartika. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Ya, Rehana dan juga pemirsa, sebentar lagi nih masuk ke segmen yang saya tunggu-tunggu. Karena sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan penampilan komunitas tari modern Funky Papua di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Sekelompok anak muda yang gemar mengekspresikan diri dalam gerak tari bergabung dalam komunitas tari Funky Papua. Nama Funky Papua sendiri sebelumnya sempat populer ketika trio anak muda jago gerak tari asal Papua mengikuti ajang pencarian bakat di sebuah TV nasional. Kini nama Funky Papua merupakan wadah bagi anak-anak muda penggemar gerak tari modern dengan spirit etnik Papua. Bagaimana kiprah komunitas tari Funky Papua kini? Tim TV One mengabarkan. Bernyanyi dan menari bersaut-sautan di bawah sinar mentari yang ganda tak mau pergi, bagai mencari si manusia sejati yang gagah dan juga berani, tak takut akan mati. Dia asmat manusia sejati. Come on, ASMAT asmat, ASMAT asmat, ASMAT asmat, ASMAT asmat. Asmat manusia sejati, senang pun dia menari, dan genap pun bernyanyi, mereka pun menari sambil menunggu habis hari. Puaskan hati dengan langkah berlari, mereka pun bernyanyi. Asmat manusia sejati, senang pun dia menari, dan genap pun bernyanyi, mereka pun menari sambil menunggu habis hari. Puaskan hati dengan langkah berlari, mereka pun bernyanyi. Manusia sejati, senang pun dia menari, dan genap pun bernyanyi, mereka pun menari sambil menunggu habis hari. Puaskan hati dengan langkah berlari, mereka pun bernyanyi. Asmat manusia sejati.
senang, dia menari, dia lupa pun bernyanyi, mereka pun menari. Sambil menunggu habis hari, puaskan hati, jangan lama berlari, mereka pun bernyanyi. Na 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 na, we ane, na 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 na, we ane, we ane, we ane, we Pablo, we ane, we ane, we ane, we Pablo. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Empat manusia sejati senang dia menari bunyi pipa mayuri yang berirama musik alam yang tak pernah geser oleh zaman, yang selalu berputar dan merobek alunan musik alam yang selalu yang keluar, yang selalu yang Hebat sekali. Keren banget loh ini. Aduh, Rey. Kita wawancara ya. Coba aku mau kasih satu mic. Ini ke yang paling kecil siapa namanya? Risha. Oke, Risha boleh pegang ya. Nanti aku nanya-nanya. Satu lagi boleh? Iya, mungkin Kasih ini Rey. satu lagi ya. Boleh ini yang paling dekat. Oke, pertama ke Rehana mau nanya dulu? Boleh, ini awalnya ikut dance community kayak gini tuh ceritanya kayak gimana sih? Jadi tuh awalnya habis COVID ada Funky Papua kan. Terus pas aku lihat aku langsung join karena aku seneng banget ngedance dari kecil. Wah, luar biasa ya. Keren. Kalau Risha boleh dong diceritain kenapa mau join ikutan Sanggar Seni dan Funky Papua ini? Apa yang disukai? Karena aku awalnya suka dance. Nah, jadi papa awalnya ngasih tahu, makanya aku ikut. Oh gitu. Emang umurnya berapa sekarang? 8 tahun. Udah berapa lama ikut Sanggar? 4 tahun. 4 tahun. Kalau gitu kita undang ya coachnya Langsung bersama. ya. Bang Chun boleh dong gabung dengan kita. Oke, Bang Chun cerita sedikit. Ini kenapa akhirnya mendirikan Sanggar Tari Funky Papua? Sudah berapa nih anggotanya? Kalau lihat aja anak-anak ini sangat bertalenta gitu. Carinya gimana? Ya, buat sanggarnya itu karena kepikiran aja maksudnya apa yang punya ilmu gitu kan, harus dibagikan gitu. Jadi aku buat sanggar seni tari lah. Terus untuk ngelatih anak-anak sampai bisa gini ya memang butuh kesabaran, pokoknya kesabaran. Kesabaran kayak gimana nih Bang Chan? Harus diklarifikasi. Iya, sabar dalam mengajar, terus apalagi kan artikulasinya, kita orang Papua kan. Jakarta, jadi harus benar-benar bahasanya benar-benar dijaga gitu. Tapi lama-kelamaan tercampur juga bahasa Papuanya ada, tapi anak-anak udah mulai paham juga. Tapi Bang Chun ini berarti semuanya bukan dari Papua aja ya, ada juga dari beberapa daerah lain mungkin ya? Iya, sebenarnya gini, kelas kita itu Funky Papua tuh cuma nama doang. Cuma kalau di dalam inti geraknya itu kita hip hop tradisi. Jadi hip hop tradisinya bukan cuma Papua aja. Jadi ada Minang, ada Zaman. Ini mereka punya tarian satu lagi namanya Lenong Bocah, ondel-ondel malahan. Luar biasa. Bang Chun ini kan anak kecil ya. Ya, Kalau orang kecil. dewasa bisa gabung gak sih? Boleh, Mungkin orang tertarik dewasa. Ana ya? Iya tertarik sekali ini, tapi Ya. belajarnya dari nol lagi. Iya sih, Bisa ya? bisa. Bisa ya berarti ya, nanti Iya. kita harus daftar kayaknya. Iya. Oke. Bang Chun, apa sih mungkin ini terakhir ya, apa yang ingin ditampilkan kepada masyarakat dengan membuat sanggar tari, tadi kontemporer hip hop? Hip hop tradisi. Hidup tradisi. Iya. Kalau kita Funky Papua Dance Class ini saya bukan fokus ke hip hop aja, saya lebih ke tradisi juga, mix lah, tradisional hip hop. Supaya generasi-generasi ke depan tahu akan namanya tradisional itu jangan sampai hilang di telan bumi lah bahasanya apa gitu. Jadi biar anak-anak generasi yang kecil sampai gede bisa tahu tradisi kita Indonesia tuh banyak gitu. Tetap mencintai budayanya juga begitu ya. Budaya lah. Tetap melestarikan budaya Indonesia, terutama ini Papua dan mungkin tadi ada gabungan juga ya dengan budaya-budaya yang lainnya. Iya. Luar biasa ya. Bang Chun terima kasih ya sudah Sama-sama. datang, Adik-adik sudah juga terima hadir. kasih Adik-adik ya. juga terima kasih. Ini aku tadi merinding loh lihat Iya. penampilannya Bang Chun. Adik-adik terima kasih banyak. Semoga nanti aku bisa join ya. Oke. Nanti kita dance Papua ya nanti. Tapi ini sudah di akhir acara ya Rehana, kita tutup dulu betul. acara Apa Kabar Indonesia akhir pekan saat ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program lainnya karena kita mau pamit undur diri ya. Saya Ana Iya. Telita. Dan juga saya Rehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas sore hari ini. Izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Thank you ya adik-adik, keren banget. Bang Chan, terima kasih.